Internet Control Message Protocol adalah salah satu protokol inti dari keluarga protokol internet. ICP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. ICMP berbeda tujuan dengan TCP dan UDP. Dalam hal ICP, tidak digunakan secara langsung oleh aplikasi jaringan milik pengguna. Salah satu pengecualian adalah aplikasi ping yang mengirim pesan ICMP echo request dan menerima echo reply untuk menentukan apakah komputer tujuan dapat dijangkau dan beberapa lama paket yang dikirim dibalas oleh komputer tujuan. Contoh cara kerja ICMP. Bisa dilihat gambar di atas, sambungan antara router A dan B terjadi masalah, maka router A akan otomatis mengirim pesan ICMP destination unreachable kepada host pengirim paket yang berusaha melalui host B untuk sampai ke tujuannya. Dari pesan tersebut, maka host tujuan tidak akan terus-menerus mengirim paket melalui router B. Sederhananya, ICMP digunakan untuk pelaporan error dengan menentukan apakah data mencapai tujuan yang dimaksudkan dengan relatif cepat atau tidak. Fungsi dan kegunaannya ICMP. 1. Membantu proses error handling atau melaporkan apabila terjadi error pada sebuah jaringan. Error merupakan salah satu gejala yang paling mungkin terjadi di dalam sebuah jaringan komputer. Error biasanya terjadi ketika pesan dan juga request tidak dapat tersampaikan ke host, ataupun koneksi terputus atau kehilangan koneksi dalam proses transmisi data di dalam jaringan komputer. Dengan adanya protokol ICMP ini, maka setiap error yang terjadi dapat dihandle langsung oleh protokol ini, di mana protokol ICMP ini bertugas untuk melakukan tindakan ketika terjadi yang namanya error di dalam sebuah jaringan komputer tersebut. 2. Mendeteksi terjadinya error pada jaringan seperti koneksi loss, kemacetan jaringan, dan sebagainya. Tugas pendeteksi dan juga pelaporan akan terjadinya error juga merupakan tugas dan fungsi utama dari ICMP ini. ICMP merupakan protokol yang memiliki peran penting ketika terjadinya error pada sebuah jaringan atau network. Ketika ICMP mendeteksi terjadinya error, biasanya router atau perangkat keras jaringan lainnya akan memberikan tanda kepada ICMP, misalnya host tidak dapat dijangkau atau koneksi terputus. 3. Membantu kontrol prosedur atau prosedur pengaturan pada sebuah jaringan. Kontrol prosedur atau prosedur pengontrolan juga merupakan tugas dan fungsi utama dari protokol ICMP ini. ICMP bertugas untuk mengatur dan mengontrol segala macam bentuk pengaturan pada sebuah jaringan komputer. Dengan adanya ICMP ini, maka setiap jaringan komputer dapat berjalan sesuai dengan prosedur juga ketentuan yang ada, sehingga tidak dapat mengalami pelencengan atau kesalahan dalam sebuah transmisi jaringan tersebut. DHCP. Kepanjangan DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol, sebuah protokol client server yang memberikan nomor atau alamat IP kepada komputer, klien, atau perangkat yang memintanya secara otomatis. DHCP memberikan framework untuk disampaikan kepada klien yang berisikan informasi tentang konfigurasi jaringan. DHCP bekerja berdasarkan protokol BOOTP, di mana ditambahkan fungsi untuk mengalokasikan penggunaan IP address dan konfigurasi jaringan lainnya. Untuk cara kerja DHCP sendiri, yang pertama ada discover. Cara kerja DHCP dimulai dengan proses yang disebut discover. Discover ini dilakukan oleh perangkat klien dengan mengirimkan DHCP discover message kepada server. Jadi, klien akan mengirimkan pesan kepada server untuk memberitahukan bahwa klien tersebut butuh konfigurasi jaringan. Kemudian yang kedua ada over. Server yang menerima pesan ini akan melakukan over, yaitu membalas pesan dengan mengirimkan DHCP over message. Pesan over ini berisikan penawaran konfigurasi jaringan yang tersedia untuk si klien.
Kemudian yang ketiga ada request. Klien akan melakukan request, yaitu membalas pesan dari server tadi dengan mengirimkan DHCP request message. Pesan request ini berisikan pernyataan klien bahwa ia setuju dengan penawaran yang diberikan server tadi. Kemudian yang terakhir ada acknowledgement. Server akan melakukan acknowledgement, yaitu membalas kembali pesan dari klien dengan mengirimkan DHCP acknowledgement message. Pesan acknowledgement ini berisikan informasi konfigurasi jaringan sesuai kesepakatan. Untuk contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saat kita memasang ISP atau Internet Service Provider. ISP-A tidak akan memberikan informasi statik yang harus dipasang pada suatu perangkat, melainkan IP yang secara otomatis melalui proses DHCP. Port dan TCP dan UDP. Port jaringan adalah proses khusus atau konstruk perangkat lunak khusus aplikasi yang berfungsi sebagai titik akhir komunikasi. Port digunakan untuk melakukan proses komunikasi dengan proses lain pada jaringan TCP/IP. Port menggunakan nomor 16 bit. Digunakan untuk komunikasi host to host. Tipe port ada dua macam, yaitu satu, well-known yaitu port yang sudah dimiliki oleh server. Contohnya ada Telnet yang menggunakan port 23. Well-known port memiliki range dari 1 sampai 1023. Port well-known itu diatur oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA dan dapat digunakan oleh proses sistem dengan user tertentu yang mendapatkan akses. Yang kedua ada port jenis ephemeral, yaitu port yang klien tidak menggunakan port well-known karena untuk berkomunikasi dengan server mereka sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu untuk menggunakan port mana. Ephemeral port memiliki range dari 1023 sampai 65.535. Lalu TCP atau Transmission Control Protocol merupakan salah satu jenis protokol yang membuat komunikasi antar perangkat jaringan dapat terbentuk. TCP mengatur protokol transmisi dari satu komputer ke komputer yang lain sehingga data yang dikirim dan diterima itu diterima dengan baik dan benar. Jadi tidak hanya baik tapi juga benar. TCP merupakan standar protokol dengan STD nomor 7. Spesifikasi TCP dapat dilihat pada RFC 793 Transmission Control Protocol. TCP memberikan fasilitas untuk membandingkan UDP karena TCP memberikan error recovery, flow control, dan reliabilitas. TCP biasa disebut juga sebagai protokol berbasis connection oriented. Cara kerja TCP yaitu untuk mengirim data. Pertama, TCP akan memberikan setiap paket data nomor urut dan tanda pengenal yang unik sehingga penerima dapat mengidentifikasi paket yang sedang diterima dan yang akan datang berikutnya. Setelah itu, setelah paket diterima dengan sesuai dengan nomor urut yang benar, penerima akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengirim. Nah, sekarang pengirim dapat mengirim paket yang lainnya. Apabila paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, penerima itu tidak akan mengirimkan pemberitahuan agar paket data dikirim ulang. Lalu UDP atau User Datagram Protocol adalah protokol layer transport TCP/IP yang mendukung komunikasi dan tidak dapat diandalkan tanpa koneksi antar host pada jaringan yang menggunakan TCP/IP. UDP merupakan standar protokol dengan STD nomor 6. Spesifikasi UDP dapat dilihat pada RFC 768
User Datagram Protocol. UDP pada dasarnya adalah interface untuk aplikasi IP, di mana tidak memiliki fungsi reliabilitas data, flow control, dan error recovery untuk komunikasi IP. UDP memiliki proses seperti multiplexing atau demultiplexing untuk mengirimkan datagram dari port menuju IP datagram. Karena itu, UDP juga disebut sebagai Connectionless Oriented Protocol. Cara kerja UDP yaitu menyelesaikan pekerjaan yang sama tanpa membutuhkan tanda pengenal atau nomor urut. UDP itu pasti mengirimkan data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun positifnya UDP mengirimkan data yang lebih jauh cepat ketimbang TCP. Jadi berbeda dengan TCP tadi yang memastikan tidak ada kesalahan dalam pengiriman data. Namun UDP ini yang penting kecepatannya lebih cepat dikirim dibanding data yang hilang. Nah, penerapan TCP dan UDP di kehidupan sehari-hari, contohnya untuk penerapan TCP itu ada dalam aplikasi mengirim pesan atau chatting seperti WhatsApp. Dan sedangkan penerapan UDP banyak digunakan dalam video streaming. Cara kerja DNS: melakukan pencarian alamat host pada file HOSPS. Jika alamat host yang dicari sudah ditemukan dan diberikan, maka proses selesai. DNS melakukan pencarian pada data cache yang sudah dibuat oleh resolver untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya. Standar protokol DNS yang baru ini dirancang untuk membantu menutup blind spot dalam privasi di internet. Protokol tersebut disebut Oblivious DNS over HTTPS (ODOH). Fungsinya untuk membantu menganonimkan informasi yang dikirim bahkan sebelum Anda masuk ke suatu situs web. Apakah hal ini akan membantu Anda secara keseluruhan? Untuk memahaminya, kami akan memaparkan cara kerja DNS. Bias, baru kemudian akan terlihat seperti apa DNS yang diusulkan oleh Cloudflare. Penggunaan DNS dalam kegiatan sehari-hari. Penggunaan DNS server secara default sudah otomatis ada di tiap-tiap komputer dan ISP, Internet Service Provider. Meski begitu, Anda juga masih diberi kebebasan memilih DNS server dan mengaturnya sendiri. DNS server juga memiliki berbagai fungsi. Bahkan, ada beberapa orang mengubah DNS server untuk mempercepat koneksi internet.